Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ada yang kurang sehat dan nggak sehat? Nggak ada ya. Langsung saja. Untuk oh iya, untuk ketua kelas bisa di absen dulu, dicek dulu teman-temannya yang nggak masuk siapa saja. Oke, nihil ya tadi ya. Oke, berarti hari ini siap dimulai materinya. Oke, langsung saja. Saya di sini ingin menjelaskan tentang apa itu kirian. Kenapa sih kok dinamakan kirian? Apa teman-teman? Apa yang dinamakan kirian? Karena kirian itu berada di samping kiri motor, cover kiri samping motor itu, jadi yang dinamakan kirian. Terus dalam kirian itu ada beberapa komponen-komponen yang dalamnya ada banyak komponen di dalamnya. Jadi pada umumnya orang-orang menyebut kirian itu berarti cover di sebelah kiri motor, itu yang dinamakan kirian. Ya teman-teman, bisa dipahami ya. Paling nggak asing ya dengan kata-kata kirian itu, karena kalian semua pasti ada yang mempunyai motor Matic, Honda, Yamaha, banyak lah. Pasti kirian itu covernya pasti di kiri, nggak mungkin di kanan. Ya, oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita membahas apa itu CVT. Di sini saya akan menjelaskan tentang CVT. CVT. Saya garis besari CVT. CVT adalah komponen atau sistem otomatis bergaya sentrifugal, dan kepanjangan CVT itu adalah continuously variable transmission. Oke ya teman-teman ya, bisa dipahami ya. Continuously variable transmission. Jadi sistemnya itu otomatis mengandalkan gaya sentrifugal terhadap putaran. Jadi sistemnya otomatis, enggak kayak motor manual dan motor kopling pada lainnya. Sistemnya Matic itu sangat beda dari yang lain. Oke. Dan di situ itu ada beberapa komponen dan troubleshooting dan penyebab dan akibatnya itu sangat banyak. Ada yang motor pas tarikan awal gredeg, terus pas lemot, itu banyak masalah di itu. Nah, kita harus bagaimana cara mencegahnya itu? Kita harus perawatan yang rutin, 8.000 sampai 10.000 kilo harus kita rawat, dicek, dan dibongkar sendiri syukur-syukur kalau bisa. Kalau enggak, ya dibengkel lah gitu. Oke ya teman-teman ya, bisa dipahami ya. Nah, tentu saja di sini saya membawakan yang namanya roller. Ini, pada tahu kan ini roller.
dan fungsinya adalah ketika RPM tinggi atau digas itu dan ini rumah rollernya, oke, dan di sini ada rumah roller. Ketika RPM naik saat digas, roller akan yang namanya itu mengubah gaya sentrifugal, adanya putaran tenaga mesin ke tenaga belakang itu. Lemparnya bagaimana Pak? Oke, kan di sini ada rumah rollernya. Itu akan ketika ada gaya sentrifugal atau putaran dan RPM tinggi itu akan roller itu akan terlempar meluap. Ya, nah, contohnya gini. Oke. Ini biasanya ada tutupnya. Ini saya tutupnya, saya menjelaskannya inilah. Kira-kira contohnya kayak begini. Jadi roll itu cara fungsinya untuk membuka kulit depan atau menjepit fan belt yang lebih tinggi dan ada beberapa roller yang ada berat dan ringan, itu fungsinya juga sama. Kalau lebih ringan itu gaya RPM-nya akselerasinya dapat. Contoh ini roller 15 gram, ya, roller 15 gram. Jadi ada juga roller yang di bawah 10 gram, 9 atau 8, kira-kira segitulah. Nah, ini perbedaan roller 9 dan 15 gram itu sangat berbeda sekali ya teman-teman. Bisa dipahami, yang belakang itu nggak usah bercanda dulu, bisa ketawa dulu ya, pahami dulu ya. Sistem roller yang 15 gram itu memanfaatkan gaya sentrifugalnya itu pada RPM tinggi. Itu pada RPM tinggi, roller yang lebih berat itu akan terlempar pada rollernya. Dan roller yang sangat ringan ini 9 itu RPM dikit itu langsung naik, akselerasinya dapat banget. Oke ya teman-teman ya, bisa dipahami ya. Dan di sini ada yang namanya fan belt. Oke. Jadi gini, urutannya mesin, pan, fan belt. Jadi gini, cara sistem fan belt bergerak atau berputar itu dari tenaga mesin ke kulit depan, terus fan belt menarik kulit belakang. Yeah. Jadi tugasnya fan belt itu di dalam TVT adalah menyalurkan tenaga mesin ke roda belakang. Oke, jadi fan belt itu cukup gimana ya kalau dijelaskan, bekerja dengan keras karena semakin tinggi RPM mesin,
tenaga mesin. Dan vanbil harus semakin menarik roda belakang. Jadi sangat berpengaruh banget ya. Kalau motor kamu nggak ada vanbilnya pasti nggak akan jalan. Itu pasti nggak akan jalan sama sekali. Dan itu juga sebaliknya kayak namanya motor bebek, motor dan lainnya itu kan dengan menggunakan sistem rangkai dan transmisi manual atau yang dinamakan masukan itu ya pada umumnya. Jadi kalau motor matic ini kan beda ya. Sistemnya secara otomatis memanfaatkan garisan tunggal pada putaran. Oke. Dan ada banyak akibat dan penyebabnya. Motor itu gede, terus tarikan lemot itu sangat banyak. Pertama akibatnya kotor ya, di banyak debu. Jadi di kulit belakang itu ada namanya kampas ganda dan mangkok ganda. Nih kulit belakang ada. Karena kampas ganda dan mangkok ganda ini saling bergesekan terus menerus saat RPM digas. Dan karena itu ada percikan atau gesekan kampas ganda ini sama mangkok ganda yang menyebabkan debu itu. Dan maksudnya ini kotor. Itu penyebab motor gredeg. Akibatnya ini saling bergesekan sama lain, terus menerus ini. Jadi apa solusinya itu? Harus mengecek dan membersihkan bak CVT itu dengan jangka kira-kira 8.000 km sampai 10.000 km. Oke ya. Itu kurang lebihnya sih yang bisa saya sampaikan tentang CVT ini. Ya. Jadi CVT itu tugasnya apa tadi? Oke, betul sekali. Nah, untuk mengubah garisan roda secara otomatis dan mengandalkan gaya putaran itu. Oke ya, teman-teman, bisa dipahami untuk CVT ini. Jadi CVT itu sistemnya menyalurkan tenaga mesin ke roda belakang dan adanya vanbil ini. Kalau tidak ada vanbil, motor Anda tidak akan bisa jalan. Oke ya, ini sangat berpengaruh karena ini yang tugas paling penting. Nah ini yang ya juga lainnya sih, tapi yang samping yang ini ada ini, ada ini, ada ini. Tapi kalau ada ini, nggak ada ini, nggak pasti jalan motor Anda. Oke ya, kita pahami. Kira-kira siapa yang mau tanya di materi pada hari ini? Pada paham sekali? Insya Allah paham. Paham ya? Sudah jelas semua ya? Oke. Paling ini yang bisa saya sampaikan untuk materi pada hari ini. Semoga bisa manfaat ke depannya, bisa tambah semangat dan semangat untuk
ke depannya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada tutur kata yang tidak mengenakan hati Anda semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.